Sedari dulu, Sungai Sambas di Kalimantan Barat jadi sumber kehidupan bagi warga Kecamatan Sejangkung. Airnya mengalir tenang, memeluk 12 desa yang ada di sepanjang bantaran sungai. Bagi warga, sungai bukan sekadar tempat mandi atau mencuci. Sungai ini juga yang menghidupi kebun, ladang, bahkan jadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sejak awal Juni 2025, wajah sungai itu berubah drastis. Air yang biasanya jernih, kini keruh berwarna kuning pekat. Warga pun mulai cemas. Ada yang bilang, arus sungai seakan menyimpan rahasia kelam. Dan benar saja, semua tanda mengarah ke aktivitas penambangan emas tanpa izin di daerah hulu, tepatnya Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Lumpur, limbah tambang, dan bahan kimia berbahaya diduga mencemari Sungai Sambas. Perubahan air sungai semakin terasa ganjil. Tanpa hujan besar, air mendadak berubah warna. Pertengahan Juni, kondisi makin parah. Air sudah tak bisa diminum, memasak pun tidak aman. Bau logam samar tercium setiap kali ember dicelupkan. Sebagian warga masih nekat mandi dan mencuci, tapi akhirnya banyak yang kena gatal-gatal hingga iritasi kulit. Foto-foto air keruh ini viral di media sosial. Warga pun bersuara keras melapor ke pemerintah daerah, bahkan mendatangi DPRD. Pada 15 Juli 2025, pemerintah daerah Sambas resmi melayangkan surat ke Gubernur Kalimantan Barat. Tanggal 18 Juli, pertemuan dengan DPRD Sambas menghasilkan 3 keputusan penting. 1. Menyiapkan layanan kesehatan di Puskesmas Sejangkung dan Sajat. 2. DPRD berkomitmen mengawal laporan warga ke tingkat provinsi. 3. Ada rencana audiensi lintas daerah dengan Polda dan Dinas Lingkungan Hidup. Sayangnya langkah ini tak mulus. Sampel air memang sudah diambil untuk diuji, tapi hasil laboratorium belum keluar. Sementara itu, warga sudah lama kehilangan air bersih. Pertemuan berikutnya dengan Dinas LHK pun buntu. Alasannya, penertiban peti bukan wewenang mereka. Puncaknya, rapat di Bengkayang 31 Juli 2025 juga tidak menghasilkan solusi nyata. Semua tahu masalahnya besar, tapi keberanian mengindak pelaku peti masih terjebak di banyak kepentingan. Pencemaran ini tidak sekadar bikin air keruh. 1. Dampak kesehatan. Penyakit kulit merebak, gangguan pencernaan dan diare semakin banyak. 2. Dampak lingkungan. Ikan mati, biota sungai hilang, ekosistem runtuh. 3. Dampak sosial ekonomi. Warga terpaksa beli air bersih dengan harga mahal, biaya hidup melonjak, dan tradisi turun-temurun mandi di sungai pun hilang. Penelusuran warga dan pemerintah daerah mengarah ke aktivitas peti di hulu Sungai Sambas. Bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dibuang langsung ke sungai tanpa proses pengolahan. Akibatnya, desa-desa di Sejangkung menjadi korban paling terdampak. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan pentingnya menindak tegas penambangan ilegal. Instruksinya jelas, aparat harus bertindak tanpa pandang bulu. Namun warga Sejangkung masih menunggu bukti nyata. Harapan mereka sederhana, hentikan peti, pulihkan sungai, sediakan air bersih, dan jamin kesehatan warga. Ketua BKD Sejangkung Roy Ali menutup pernyataannya dengan kalimat penuh makna. Pencemaran Sungai Sambas bukan hanya soal keruhnya air, tapi keruhnya masa depan. Jika sungai mati, maka matilah kami sebagai penjaga bantaran ini. Sungai Sambas yang dulu jadi sumber kehidupan, kini sedang sekarat. Pertanyaannya, siapa yang berani menjaga sungai ini agar tetap hidup untuk generasi mendatang?